Jumpa lagi bersama saya Octavia Nindao dari Fakultas Ilmu Kesehatan dan Pertanian, kelas keperawatan 2021E semester 1, Universitas Katolik Santo Paulus Ruteng. Saat ini saya mau menjelaskan tentang konsep pembelajaran dan pendekatan pembelajaran. Ini adalah tugas strategi belajar perguruan tinggi dengan dosen pengampu Bapak Yohanes Jakri, Master Kesehatan. Selamat menyaksikan. Yang pertama, konsep teori pembelajaran. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan pembelajaran. Ini merupakan bentuk yang diberikan pendidik agar dapat terjadi proses perolehan ilmu dan pengetahuan, penguasaan kemahiran dan tabiat, serta pembentukan sikap dan kepercayaan pada peserta didik. Dengan kata lain, pembelajar adalah proses untuk membentuk peserta didik agar dapat belajar dengan baik. Di sisi lain, mempelajari mempunyai pengertian yang mirip dengan pelajar, tetapi sebenarnya mempunyai konteks yang berbeda. Dalam bentuk konteks pendidikan, guru mengajar agar peserta didik dapat belajar dan menguasai ini pelajar hingga mencapai suatu objektif yang dibentukkan, serta keterampilan seseorang peserta didik. Namun proses pengajaran ini memberi kesan hanya sebagai pekerja satu pihak, yaitu pekerjaan mengajar saja. Yang kedua, konsep dan macam-macam pendekatan pembelajaran. Yang pertama, pendekatan konseptual. Pendekatan konseptual atau Contextual Teaching and Learning atau TCL merupakan konsep belajar yang membentuk guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata. Siswa dapat membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapan dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat. Dalam konteks ini, siswa perlu mengerti apa makna belajar, manfaatnya, dalam status apa mereka dan bagaimana mencapainya. Yang kedua, pendekatan konstruktivisme merupakan pendekatan dalam pembelajaran yang lebih menekan pada tingkat kreativitas siswa dalam menyalurkan ide-ide baru yang dapat diperlukan bagi pengembang diri siswa yang didasarkan pada pengetahuan. Yang ketiga, pendekatan deduktif. Pendekatan deduktif adalah pendekatan yang menggunakan logika untuk menarik satu atau lebih kesimpulan berdasarkan seperangkat premis yang diberikan. Dalam sistem deduktif yang kompleks, peneliti dapat menarik lebih dari satu kesimpulan. Metode deduktif sering digambarkan sebagai pengambil kesimpulan dari suatu yang umum ke suatu yang khusus. Yang keempat, pendekatan induktif. Pendekatan induktif menekan pada pengamat dahulu, lalu menarik kesimpulan berdasarkan pengamat tersebut. Metode ini sering disebut sebagai sebuah pendekatan pengambilan kesimpulan dari khusus menjadi umum. Yang kelima, pendekatan konsep adalah pendekatan yang mengarahkan peserta didik menguasai konsep secara benar dengan tujuan agar terjadi kesalahan konsep atau miskonsepsi. Konsep adalah klasifikasi perangsang yang memiliki ciri-ciri tertentu yang sama. Konsep merupakan struktur mental yang diperoleh dari pengamat dan pengalaman.
Yang keenam, pendekatan proses merupakan pendekatan pengajaran yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk menghayati proses penemuan atau penyusunan suatu konsep sebagai suatu keterampilan proses. Yang ketujuh, pendekatan sains, teknologi, dan masyarakat. Pendekatan sains, teknologi, dan sociality atau STS atau pendekatan sains, teknologi, dan masyarakat atau STM merupakan gabungan antara pendekatan konsep, keterampilan proses, CBSA, inquiry, dan dikonversi serta pendekatan lingkungan. Istilah sains teknologi masyarakat atau STM dalam bahasa Inggris disebut sains teknologi sosial atau STS atau sains teknologi lingkungan dan masyarakat. Meskipun istilah banyak, namun sebenarnya intinya sama, yaitu environment yang dalam berbagai kegiatan perlu ditonjolkan. Yang ketiga, teori belajar. Teori belajar merupakan serangkai bagian atau variabel definisi dan dalil yang saling berhubungan yang menghadirkan sebuah pandangan sistematis mengenai fenomena dengan menentukan hubungan antara variabel dengan menentukan hubungan antara variabel dengan maksud menjelaskan fenomena alamiah. Proses kemampuan yang berasal dari pengalaman belajar merupakan sebuah sistem yang di dalamnya terdapat berbagai unsur yang saling terkait sehingga menghasilkan perubahan perilaku. Proses belajar juga dapat dilakukan manusia untuk mendapatkan aneka ragam kompetensi, skill, and intuit. Kemampuan, keterampilan, dan sikap tersebut diperoleh secara bertahap dan berkelanjutan melalui dari masa bayi sampai masa tua melalui rangkaian proses belajar sampai hayati. Belajar juga dapat disampaikan rangkaian kegiatan atau aktivitas yang dilakukan secara sadar oleh seseorang dan mengakibatkan perubahan dalam dirinya berupa penambahan pengetahuan atau kemahiran berdasarkan alat indera dan pengalamannya. Yang keempat, konsep teori belajar behavioristik dalam pembelajaran merupakan penyusunan respon dari lingkungan yang dikondisikan. Pembelajaran dicapai melalui respon yang berulang-ulang dan pemberi penguatkan. Peserta didik mempelajari pola yang terbentuk secara perlahan-lahan dari respon tersebut. Yang kelima, konsep teori belajar kognitif dan penerapan dalam pembelajaran adalah teori yang menjelaskan proses pemikiran dan perbedaan kondisi mental, serta pengaruh faktor internal dan eksternal dalam menghasilkan belajarnya seorang individu. Apabila proses kognitif bekerja, maka peroleh informasi dan penyimpanan pengetahuan akan bekerja dengan baik. Yang keenam, pendekatan belajar yang paling cocok dengan karakter belajar adalah teori behavioristik karena memiliki arti yang berfokus pada pembelajaran, ulangan, memenuhi tingkah laku yang sesuai dengan pengetahuan. Oke, sekian video ini. Semoga video materi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi mahasiswa keperawatan. Dan semoga dapat menambah wawasan atau pengetahuan tentang konsep pembelajaran dan pendekatan pembelajaran. Sekian dan terima kasih.